Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nila. Pagi. Apa kabar hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Bu Nila. Saat ini saya selaku CGP akan melakukan observasi terhadap supervisinya Bu Nila besok. Nah, pada pra-observasi ini nanti akan saya sampaikan beberapa hal, dan tujuan supervisinya ini bukan untuk menilai Bu Nila, akan tetapi supervisi ini merupakan proses pembelajaran untuk kita semua agar ke depan apa yang kita sampaikan itu jauh lebih baik lagi. Jadi gini Bu Nila, ini saya sudah menyiapkan instrumen supervisi. Tolong Bu Nila cek instrumennya apakah sudah sesuai atau belum. Monggo. Iya Pak, instrumennya memang seperti ini. Iya, ini merupakan instrumen yang memang sudah digunakan untuk supervisi. Oke, Iya. baik. Terima kasih Bu Nila. Jadi menurut Bu Nila, saat observasi besok ini ya, pada bagian mana yang perlu saya amati pada saat supervisi itu? Ya. Kalau biasanya kalau dalam supervisi Pak itu dari pendahuluannya yang terdiri dari salam, absensi, pokoknya persepsi dari guru itu, kemudian kegiatan intinya apakah sudah sesuai dengan sintak-sintak pembelajaran yang akan digunakan, dan kegiatan penutupnya itu Pak. Baik, oke. Berarti memang untuk besok fokus supervisi saya akan saya amati di bagian persepsi, kemudian di bagian inti berdasarkan sintak-sintak yang sudah dituangkan di modul ajar, kemudian dan penutupnya itu. Baik, kira-kira mata pelajaran apa Bu Nila yang akan saya supervisi besok? Untuk mata pelajarannya Pak, karena saya mengampu IPAS, proyek IPAS, nanti akan saya persiapkan untuk materinya zat dan perubahannya. Oke, baik. Oke, tujuan pembelajaran apa yang akan Bu Nila inginkan untuk besok? Tujuan yang pertama itu anak dapat menganalisis perubahan zat. Kemudian anak dapat membuat peta konsep yang dari perubahan zat itu apa saja nanti. Jadi nanti akan memakai metode problem based learning, kemudian nanti akan ada diskusinya, akan ada presentasinya, kemudian praktikumnya juga ada Pak. Oke, bagus. Lalu kemudian strategi apa yang Bu Nila siapkan agar tujuan tersebut tercapai? Pembelajarannya nanti Pak, kami akan membuat pembelajaran yang menggunakan TIPEK Pak. Jadi anak-anak lebih antusias. Kita pakai teknologi yang sekarang, jadi kita tampilkan di layar, kemudian ada videonya, kemudian anak berdiskusi, kemudian presentasi, habis itu sebelumnya juga ada prakteknya juga. Jadi anak-anak lebih asik kayak gitu Pak. Jadi nanti tujuannya itu insya Allah akan tercapai. Oke, bagus sekali. Wah, sangat menarik sekali Bu Nila. Sampai saya merasa penasaran, jadi pengen segera mensupervisi panjenengan besok. Oke, kalau gitu sampai ketemu besok Bu pada saat supervisi. Terima kasih untuk saat ini pra-observasi saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajarannya Bu Nila ya. Hari ini akan mempelajari materi IPAS. Sebelum kita memulai pelajaran, kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum menginjak selanjutnya, seperti biasa Bu Nila akan mengabsen kalian. Kok kayaknya ini ada yang nggak masuk ya hari ini? Aditi Ariel, Ahmad Reno, Anita Sumaryati, Agusta, Iva, Irfan Maulana, Leoni, Lulu Pitaloka, Lurianti,
Hadir. Kemudian materi kali ini Bu Nila akan menyampaikan tentang materi perubahan zat dengan bab pokoknya di bab 2 berjudul zat dan perubahannya, tapi kita nanti fokus ke perubahan zat. Kita akan praktek, kita akan membuktikan bagaimana perubahan wujud zat itu terjadi ya. Sebelumnya Bu Nila akan menunjukkan bahwa tujuan kita hari ini mempelajari ini adalah agar kalian itu mampu mendefinisikan apa itu perubahan zat, bagaimana perubahan zat itu terjadi, apa saja perubahan zat itu, ada berapa jenis perubahan zat, seperti itu. Dan untuk kalian nanti akan mempelajari itu semua, sebelumnya Bu Nila akan memberikan pretest. Kalian menjawab soal ini dulu. Nanti kalian belum Bu Nila beri materi sama sekali tak? Nah itu kalian menjawab kira-kira iso ora ya. Dikeluarkan bukunya, dikerjakan di kertas seperti ini soalnya. Nah kalian kerjakan dulu perorangan, kemudian nanti dikumpulkan. Sebelum kita mempelajari tentang perubahan wujud itu, Bu Nila akan menampilkan wujud-wujud zat. Di sini nanti kita akan melihat wujud zat apa itu. Yang pertama ini adalah gambar apa? Kemudian selanjutnya ini adalah gambar air. Kemudian lilinnya ini menyala. Kalau lilin menyala berarti ada proses perubahan wujud yang terjadi. Kemudian setelah itu ada, nah ini korek api. Nanti apa yang terjadi pada korek api? Kemudian ini kabut barus. Kemudian, nah ini adalah gambar es yang berada dalam gelas, sehingga dia gelasnya itu akan mengembun. Nanti kita akan pelajari di situ apa yang sebenarnya terjadi. Nah, untuk mempelajari itu semua nanti kalian nanti akan bekerja secara kelompok. Bu Nila akan menampilkan video, kemudian kalian menganalisis apa yang terjadi dalam video itu, kemudian mempraktekkan sesuai dengan barang-barang yang kalian bawa, alat yang kalian bawa sebelumnya. Minggu kemarin yang sudah Bu Nila kasih tahu harus membawa ini sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sudah punya kan? Sekarang kita berkelompok satu kelompoknya sesuai kelompok kemarin. Ada yang sejumlah 5, ada yang sejumlah 6 kayaknya, ada yang 6 toh? Ada yang 5. Nah sekarang silahkan berkelompok sesuai kelompoknya. Ini sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya, sesuai kelompok yang biasa kita kerjakan sebelumnya. Sudah membawa alat, kemudian ini Bu Nila akan membagikan lembar kerja. Berarti nanti dari yang tadi Bu Nila tampilkan tadi gambarnya sampai nanti ada video sampai praktek nanti dikerjakan di sini. Kemudian kalian mendiskusikan dan maju ke depan, presentasinya bergantian. Kemudian ada juga kelompok yang bertanya, menyanggah dan lain-lain. Seperti itu ya. Kelompok 1 ditulis nama kelompoknya. Ditulis nama kelompoknya, kemudian mengerjakan dari ini video yang akan Bu Nila tampilkan. Bagi yang menghadap ke belakang bisa menghadap ke sini dulu, diperhatikan video yang Bu Nila berikan ini. Coba diperhatikan dulu.
Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian dari perubahan wujud benda. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu mengetahui macam-macam atau jenis perubahan wujud benda. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Sesudah kalian melihat video yang sudah Bunila tayangkan tadi, kalian menganalisis dalam LKPD yang kalian bawa itu tadi yang sudah dibagikan Bunila. Kemudian habis itu kalian mempraktekkan yang pertama adalah lilin. Ayo lilinnya dikeluarkan. Lilinnya itu nanti sesuai dengan video yang tadi, lilinnya itu menunjukkan bahwa lilinnya akan mencair. Lilinnya akan mencair, kemudian kalian amati mencair tenan ora. Setelah mencair dia akan membeku, memadat lagi dia membeku. Kalian amati nanti tenan ora iku kok. Kemudian yang kedua adalah penguapan. Caranya sendok yang sudah kalian bawa itu diisi air, kemudian dipanaskan di atas lilin. Setelah itu kalian amati menguap tenan kok ora. Berarti sampai mendidih loh ya. Sampai mendidih dia akan menguap. Setelah itu semua terjadi, kalian analisis lagi, kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Setelah diskusikan dengan kelompoknya masing-masing, tulislah di LKPD yang sudah Bunila berikan itu tadi. Setelah itu langkah selanjutnya adalah buatlah peta konsepnya di dalam kertas yang sudah kalian bawa. Gambar sebagus mungkin piye sebenarnya, apa itu perubahan wujud, apa saja padat menjadi padat menjadi cair, cair menjadi gas, gas menjadi padat lagi. Itu kalian buat peta konsepnya di sini, kemudian nanti didiskusikan dengan kelompoknya tadi sudah jadi di sini, kemudian dipresentasikan di depan. Presentasi di depan dengan membawa peta konsep yang sudah kalian isi di sini. Nanti kemudian seperti biasa ada beberapa kelompok yang menyangga. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, silahkan dicoba. Jadi jangan lilinnya jangan ditaruh di atas kertasnya. Kertasnya nanti dipakai untuk menggambar peta konsep kayak gitu. Ayo dimulai. Lilinnya diamati, dinyalakan dulu, kemudian diamati. Ditambah dulu di sini. Ayo koreapinya yang belum punya, nah diamati. Koreapinya pinjam. Ayo dimatikan dulu harusnya ini ya. Nah, setelah ini nanti kalian amati meleleh paling tidak sampai sini loh, paling tidak sampai sini ya, paling tidak sampai sini. Kita amati meleleh, habis itu airnya nanti juga diamati. Ayo, sampai sini diamatinya. Ojo guyongan loh, api, ayo api. Kemudian nanti diamati sampai sini. Melelehnya maksudnya sampai sini. Nanti terus membeku lagi kan kelihatan, lihat bekas lelehannya itu loh kelihatan nanti. Sampai bekas lelehannya kelihatan ya. Diamati.
sudah mengkristal kembali, ini dia artinya apa? Membeku. Ini meleleh. Kalau meleleh ini kena panas kemudian membeku. Diperhatikan, ini tadi apa namanya? Meleleh atau mencair. Kalau sudah ini dia sudah dingin, dia kembali membeku. Seperti ini ya. Seperti ini. Ayo airnya ditaruh di atas. Airnya di atas sendok. Kebanyakan. Gula sajane kebanyakan. Nanti nak kebanyakan kelamaan. Ayo taruh di atasnya. Ini adalah proses penguapan. Jadi dia sudah mendidih, kemudian dia menguap loh, kayak gitu, menguap. Sudah diuap airnya. Kalau misalkan ini nanti ada kapur bareng taruh sini di atasnya kayak gini, nanti ada mengkristal. Ini kalau kamu tutup gini, di sini toh. Nah, tangannya nanti akan mengembun. Coba saja kamu. Nah, ya, mengembun, dia akan mengembun karena ini lama kelamaan akan habis seperti itu. Ini sudah mendidih. Kalau coba tangannya taruh di atas. Nah, rasanya kan di sini ada mengembun, dia mengembun. Karena dia sudah menguap, terus di sini mengembun. Ini lama kelamaan nanti airnya akan habis seperti itu. Emang bikin apa? Ini bukan bikin aja. Sudah bisa membuktikan semua. Bisa membuktikan semua, dimatikan, kemudian kalian membuat peta konsepnya dari cair menjadi padat, padat menjadi gas dan sebaliknya. Itu namanya apa? Dibuat peta konsep, kamu gambar sebaik mungkin
ngomong rene. Gojek malah. Dureng. Ngerti ya. Nama kelompoknya apa nanti? Hamas. Kelompok Hamas. Kemudian kalian mendiskusikan yang tadi lembar kerja yang sudah Bunila berikan didiskusikan. Habis itu dipresentasikan di depan secara bergantian. Jangan lupa.
Ayo kelompok amin. Yang lain praktikumnya selesai dulu. Yang lain mendengarkan nanti kepada yang kurang jelas ditanyakan. Yang kurang jelas ditanyakan. Ingat ya, kita nanti gantian loh presentasinya loh. Ayo perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Amin, Ariel, Iva, Muti, dan Nova akan mempresentasikan tentang perubahan wujud benda. Yang pertama, wujud daripada gas akan menjadi menyublim. Kemudian sebaliknya gas ke padat akan mengkristal. Kemudian gas ke cair akan mengembun dan cair ke gas akan menguap. Yang terakhir padat ke cair mencair dan cair ke padat akan membeku. Kemudian tadi yang di praktekkan tadi kesimpulannya apa? Semuanya saat lilin dipanaskan, lilin akan mencair. Dan saat apinya dimatikan, lilin akan menjadi membeku karena efek dari panasnya menghilang. Ya. Kemudian Saat lilin dinyalakan dengan api, kemudian di atasnya diberi sendok yang diberi air, airnya mendidih kemudian menguap. nah, ada kelompok yang mau bertanya, silakan. Ya, kelompok apa? Kelompok Sakura. Kelompok Sakura diwakili oleh Anita. Silakan bertanya kepada kelompok Amin. Saya mau tanya, tadi kan katanya di membeku. Terus apa yang dimaksud dengan membeku? Membeku adalah proses cair menjadi padat. Ada pertanyaan lagi, satu saja. Mungkin bisa disebutkan apa itu contoh penguapan dalam kehidupan sehari-hari? Contoh dari penguapan dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti air yang direbus, merebus air, airnya dipanaskan kemudian menguap, kemudian ada bensin yang dibiarkan terbuka juga akan menguap, kemudian ada pakaian basah ya seperti pakaian yang dicuci kalau dijemur di bawah sinar matahari akan menguap. Kemudian ada parfum yang disemprotkan ke baju juga akan menguap. Terima kasih. Ya. Untuk kelompok Amin kiranya cukup ya. Nanti kita akan gantian kelompok yang lain untuk presentasi di depan, dan kelompok yang lain pula nanti akan memberikan pertanyaan kepada kelompok yang berada di depan. Kita berikan aplaus untuk kelompok Amin dulu. Kelompok yang lain ditutup dulu. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Tadi sudah presentasi di depan, sebelumnya sudah melihat video, kemudian sudah praktikum, kemudian sudah membuat peta konsep, kemudian sudah dipresentasikan di depan, sudah ada tanya jawab. Nanti kalian itu selanjutnya akan mengerjakan soal akhir. Sebelumnya Bu Nila akan menyimpulkan lagi apa itu perubahan wujud. Yang pertama adalah perubahan wujud menyublim. Menyublim itu berarti perubahan wujud dari padat menjadi gas. Kemudian kalau sebaliknya gas menjadi padat dinamakan mengkristal. Kalau mencair berarti padat menjadi cair, seperti lilin tadi yang sudah kalian nyalakan, dia mencair. Kalau membeku karena panasnya sudah hilang, maka dia akan membeku lagi, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti kalian mengerjakan soal ini
warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Oke, Pak. selamat siang. Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sudah plong, sudah disupervisi Pak. Iya, selamat ya Bu Nila. Tadi Iya. pembelajarannya sangat luar biasa sekali. Terima Setelah kasih. saya melihat tadi apa yang jenengan sampaikan di sana. Oke, saya selaku supervisor mengamati pembelajaran yang telah Bu Nila laksanakan tadi. Mohon izin untuk melanjutkan percakapan yang kemarin pra observer dan sekarang pasca observer ya Bu ya. Nggih. Oke, baik. Apa yang telah Ibu laksanakan ini agar semua indikator tercapai dalam pembelajaran tadi? Indikatornya itu tercapai karena sintak-sintaknya saya lakukan. Saya merasa melakukan semua sintaknya itu secara berurutan. Oh, Jadi indikator dan tujuan dari pembelajaran itu akhirnya bisa tercapai dengan baik. iya betul Bu. Dalam pengamatan saya tadi juga Bu Nila sudah melakukan semua yang ada di dalam modul ajar yang Ibu buat, di mana persepsinya juga sudah ada. Kemudian di bagian intinya Ibu juga sudah melaksanakan sesuai dengan sintak yang ada tadi. Semuanya secara runtut itu juga saya amati seperti itu. Dan kemudian di akhir Ibu juga sudah melakukan closing sesuai dengan apa yang ada di modul ajar. Itu sangat luar biasa sekali. Kemudian bagaimana cara mengembangkan cara pembelajaran yang baik Bu, agar bisa agar ke depan itu cara pembelajaran Ibu ini bisa menjadi contoh Bapak Ibu guru yang lain gitu. Kita sebagai pendidik nih Pak harusnya melihat dari kemampuan anak itu. Kita jangan disamaratakan antara siswa A, siswa B, kelas A, kelas B. Jadi kita mengikuti juga. Nanti kita harus menggunakan pembelajaran dengan tipek Pak. Oh, Iya, jadi anak-anak itu lebih antusias kalau kita pakai tipek. iya, karena kemarin pembelajaran yang Ibu sampaikan juga full dengan tipeknya, jadi anak-anak terlihat sangat antusias dan luar biasa sekali. Iya. Oke, baik Bu, terima kasih. Saya sangat bangga dan respect sekali telah menjadi supervisornya jenengan. Semoga ke depan bisa dicontoh oleh Bapak Ibu guru yang lain agar supaya bisa memberikan pembelajaran yang seperti yang kita lakukan. Iya. Terima kasih Bu Nila Iya. atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.